Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung di saat teduh komunitas pemulihan hati pagi hari ini. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur kalau boleh Kau berikan istirahat tidur tadi malam. Dan saat ini kami boleh kembali bangun dalam keadaan sehat untuk mengikuti saat teduh. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Kami mohon darah Yesus yang tertumpah di kayu salib menguduskan tubuh, jiwa, dan roh kami. Urapi kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memberikan persembahan yang terbaik kepadamu melalui doa, pujian, penyembahan, serta permenungan firman di pagi hari ini. Biar semua ini kami lakukan hanya demi kemuliaan-Mu semata. Sertai kami untuk memulai saat teduh. Berkati semua pelayan-Mu yang bertugas, semua peralatan, semua jaringan internet, agar dapat berjalan dengan lancar. Doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Kita sangat bersyukur kita punya Bapa seperti Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Dia sangat baik dan teramat baik dalam hidup kita. Mari kita naikkan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Ke-mute ya, Bu? Sungguh baik kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi, Bapa, Engkau sangat baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan
bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Rahmat-Mu selalu baru, pertolongan selalu baru setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Kami punya Bapa yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi ya Bapa, untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Layakkan kami ya Bapa, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, nuhitamu, sembah dan puji, nuhitamu, sembah dan puji, nuhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja,
kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, Nuhita. Sembah dan puji, Nuhita kamu. Sembah dan puji, Nuhita kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, Nuhita kamu. Sembah dan puji, Nuhita kamu. Sembah dan puji, Nuhita kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau yang layak kami sembah, yang layak kami puja.
Ini di dalam lagi. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu saat ini yang kami rasakan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah, urapilah anak-Mu, Feni. Penuhilah dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman terkasih. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Injil Lukas, bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini adalah perikop yang masih berkaitan dengan perikop pengajaran bagi murid-murid Yesus. Saya tertarik dengan ayat 11 sampai 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Di ayat ini Tuhan Yesus menguatkan para murid-Nya bahwa apabila dalam mereka melakukan pekerjaannya, kemudian mereka harus dimintakan pertanggungjawaban atau diadili di depan banyak orang, atau bahkan diseret ke pengadilan, maka mereka tidak perlu khawatir dan tidak perlu memikirkan cara bagaimana untuk membela diri. Ada Roh Kudus yang akan selalu menyertainya, mendampinginya, dan mengajarnya bagaimana harus berkata-kata. Pengajaran ini juga berlaku untuk kita para murid-muridnya. Tetapi mungkin tidak sampai dihadapkan ke pengadilan seperti para murid zaman dahulu.
bagaimana mereka susahnya harus mewartakan kasih-Nya. Kita kembali ke fokus ayat 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis dan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela diri. Di sini saya merenungkan ketika kita dihadapkan suatu situasi di mana niat baik kita, mungkin dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak tersampaikan dengan baik terhadap orang lain, tetapi justru membuat kita disalahpahami. Atau karena tindakan, ucapan kita, maka kita dihakimi, dituduh, diprasangkai oleh orang lain. Padahal kita tidak ada niat buruk sedikit pun. Ada dua macam respon hati yang bisa muncul. Yang pertama, apabila kita tidak hidup dalam pengenalan akan firman, maka yang akan kita lakukan, kita merasa tidak terima, marah, tersinggung, bingung sendiri cari pembelaan, dan muncul perasaan-perasaan negatif yang merusak jiwa. Sehingga kita bisa berhenti pelayanan, kita bisa resign, kita tidak mau melakukan lagi perbuatan-perbuatan. Atau apabila tiap hari kita berdisiplin rohani, melakukan 4 senjata, maka respon hati kita bisa seperti di ayat 11. Kita tidak khawatir untuk memikirkan bagaimana dan apa yang harus kita katakan untuk membela diri kita. Lebih baik kita memilih untuk berdiam terlebih dahulu. Kita introspeksi apakah memang ada perkataan atau tindakan kita yang kurang berkenan. Ketika saya dihadapkan situasi seperti ini, biasanya saya berdoa. Saya mengucapkan, Tuhan, Engkau yang tahu maksud hati saya. Dan Engkau tahu bahwa saya tidak ada maksud atau niat buruk sedikit pun. Sekiranya Engkau tahu, maka cukuplah itu bagiku. Di saat itu aku mau melepaskan segala kemarahanku dan mohon rahmat-Nya untuk aku bisa menghadapi semuanya ini sesuai dengan kehendak-Nya. Baru setelah itu, aku baru bisa melakukan ke ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ketika kita melibatkan Tuhan terhadap segala sesuatu, maka Dia sendiri yang akan mengambil alih. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita bagaimana respon hati kita yang benar. Mengajarkan kepada kita apa yang harus kita katakan sesuai dengan ajarannya. Seperti di Yohanes 6 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikian juga ketika kita dihadapkan situasi di luar kendali kita, pada saat kita melakukan pekerjaannya, misalkan dalam pelayanan, dan pada saat itu kita tidak tahu harus melakukan apa untuk menyelesaikannya. Kadang dalam keadaan panik, kita juga tidak tahu untuk berdoa seperti bagaimana. Tetaplah datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati dan memohon belas kasih-Nya. Menyembah dalam roh dan kebenaran,
maka Roh-Nya akan berdoa untuk kita. Seperti di Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika kita sudah berdoa, maka respon hati kita berubah. Ada damai sejahtera di dalamnya. Dan mulai memohon rahmat-Nya untuk memampukan kita menghadapi dan menyelesaikannya. Ketika tiap hari kita menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita, supaya kita dikuasai oleh Roh-Nya, maka kita mengalami ketika Dia menyatakan dirinya kepada kita. Kita mempunyai hati seperti hatinya. Kita diajak melihat seperti cara Dia melihat. Kita diajak untuk lebih mengenal Dia lewat masalah dan pergumulan yang kita alami. Kita diajak menjadi saksi bagaimana kuasa ilahinya memampukan kita untuk bisa bertahan dalam pergumulan itu. Mengubah karakter lama kita menjadi karakter Kristus. Tuntunan demi tuntunan akan kita dapatkan bagaimana kita harus melewati sepanjang hari dalam perkenanan Tuhan. Mengikuti jejak langkah-Nya, seperti seekor domba yang mengenal suara gembalanya. Demikian juga kita mau mendengar suaranya. Mendengar tuntunannya lewat firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Seperti di Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kesimpulan dari perikop ini adalah, janganlah kita khawatir kepada setiap kita yang melakukan pekerjaan untuk menjadi perpanjangan Tuhan. Apabila kita dihakimi, disalahpahami, atau dikritik, janganlah mencari cara untuk pembenaran diri atau mencari cara membela diri. Serahkanlah kepada Dia yang mengutus kita. Maka Dia sendiri yang akan turun tangan dan mengajarkan kepada kita bagaimana harus merespon untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Seperti di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita tutup saat tutup pagi ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh memuji dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala perlindungan yang terus menaungi kami dari segala yang jahat. Ajari kami ya Bapa untuk terus bisa fokus dan mengandalkan-Mu dalam setiap musim hidup kami. Karena Roh Kudus selalu menyertai kami dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Engkau selalu ada untuk membela kami di saat ketidakadilan menimpa kami, ketika kami dihakimi, ketika terjadi kesalahpahaman. Engkau menopang kami di saat kami terjatuh. Karena hanya dalam-Mu ada keselamatan dan damai sejahtera ya Tuhan. Tuntun langkah kami dan perkataan kami ya Bapa, untuk selalu berjalan dan selalu mengandalkan-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Paulus, Bu Vila, dan semua pelayan-pelayan-Mu di KPH dan di KPH ini. Semoga selalu diberkati dalam pelayanannya. Juga untuk seluruh anggota keluarganya, Kau berkati, Kau lindungi dari segala yang jahat.
Biarlah Roh Kudus menguasai semua pelayanmu, sehingga apa yang dilakukan, diucapkan, hanyalah untuk kemuliaan namamu, dan makin banyak pribadi-pribadi yang makin mencintai Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua peserta komunitas pemulihan hati dan peserta satu teduh pagi ini, untuk selalu setia melayanimu, dan Kau berkati dalam pelayanan mereka. Kiranya kami semua setia dalam menjalankan 4 senjata, dan selalu memberikan respon hati yang benar, sehingga kami semua bisa menjadi pembuat garam dan terang bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Mari kita lanjutkan dengan doa komunitas pemulihan hati. Ya Yesus, kepada hatimu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup kami, dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanlah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berfoto bersama. Ya, mari kita foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.